selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BJTM ya masih sama, pergerakannya pelan-pelan ke atas, targetnya 740. Ini peluang besar. Swing low-nya 700 dan dia naik 740, habis itu baru koreksi. Jadi untuk BJTM itu masih bisa konsolidasi, range-nya 700 sampai 740. Apakah mungkin dia break 740? Peluang ada tapi kecil. Ya, kalaupun break kemungkinan besar false turun lagi. Jadi masih kemungkinan BJTM itu pergerakan konsolidasi, support 700, resisten 740. Belum saatnya, mungkin nanti dekat-dekat akhir tahun ya, mungkin di Oktober ke atas tuh ya untuk BJTM. Jadi selama di bawah itu peluangnya masih bisa konsolidasi dan mentok ya. Kalau mau turun 680 aja terus mantul lagi. Jadi kalau di tradingin tuh trading pendek itu ya bisa aja cari 1% ya, 1-2%, tapi ya lama nunggunya. Jadi seperti itu. Untuk BJTM lebih baik ke swing, simpan sampai akhir tahun. Harga sekarang itu cukup ideal kalau disimpan sampai akhir tahun ya. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1405, start koreksi 0,35%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR akhirnya break 1400 dan koreksi 2 hari, volume kecil. Apakah habis ini rebound? Kalau dilihat market rebound, ada peluang rebound ya. Targetnya kemana untuk BJBR? 1480 akan diujinya ini ya. Dan habis itu koreksi ya bisa. Ini bagus pergerakannya. Semoga ini konfirmasi uptrend dan lanjut ke atas pelan-pelan ya. Jadi kalau nekat beli ya, risknya kecil aja nih. Paling 1%, 1,5%. Pokoknya tutup di bawah 1400, stop loss dulu aja. Nanti buyback di sekalian di 1350, 1360. Target profit tarik ke atas saja. Langsung 1480. Iya. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 3, bahkan 4. Nah, itu menariknya untuk BJBR ya, cuman pergerakannya cukup lambat. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bercat di atas roll juga meningkat, golden cross, volume 2 hari mengecil ya. Senin itu harus rebound kalau bisa tutup di atas 1420. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 1525. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS ini sudah kelihatannya kurang bagus karena high-nya makin turun. Sebelumnya sini, minggu lalu, minggu ini di sini. Ya, kuncinya 1500 jebol itu pola. KPN handle terbalik. Target penurunan bisa ke 1400 sampai 1350 kalau melihat histori sebelumnya nih. Ya, 1300 bahkan ya. Jadi apakah masih bisa ada pantulan? Kemungkinan masih tetap bisa ada mantul di 1500, tapi mantul-mantul terbatas. Kalau memang BRIS mempertahankan supportnya 1500, bisa jadi loh ya. BRIS konsolidasi. Range-nya 1500 sampai 1600 itu lumayan ya di tektokin ya. Jadi strategi untuk beli BRIS ya jangan beli di pertengahan seperti ini. Memang bisa ada peluang naik tapi resikonya cut loss-nya juga lebih dalam. Siapa tahu dikasih koreksi dulu ke 1500, itu spek buy, stop loss-nya kecil aja, paling 3% ya. Target profit lebih besar 5% sampai 6%. 6% kan stop loss-nya tuh 3% aja. Tapi belinya di 1500 sampai 1510. Seperti itu untuk BRIS. Lebih ke wait and see aja dulu karena udah 3 hari candlenya terus turun ya. Memang volumenya biasa aja, bisa aja ada teknik rebound, tapi resikonya lebih besar, stop lossnya lebih dalam. Kalau minat ya silahkan. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang hari ini hampir kekunci ARB, tapi akhirnya tutupannya memang nggak
terkunci ARB-nya, tapi di harga ARB terkoreksi ke harga 760. Asing hari ini net sell, bahkan asing net sell itu dari 28 Juli ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, agro malah sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, agro jebol 800, kemana arahnya? Ya 700 lagi. Tapi mungkin ada pantulan di 750 karena itu dulunya adalah resisten juga, ya bisa dibilang sekarang jadi support minor. Ada peluang untuk mantul. Dan sepertinya ya agro masih konsolidasi. Belum saatnya break 900 dan bisa turun sampai 700. Itu lumayan juga, konsolidasinya cukup lebar ya. 20%-an. Jadi untuk sekarang agro ya agak beresiko ya, tapi kalau nekat cut loss mepet di 760 750 itu beli ya, di bawah 750 tutupannya bisa stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 700 bisa juga ya, banyak strategi. Tapi kalau namanya kasih toleransi itu cut lossnya ya lebih dalam, rewardnya tipis tapi ya hampir sama lah ya. Kalau dia ke 800 ya bisa dapat hampir sama, tapi kalau dia ke 900 lumayan tuh kan 1/2. Risk reward seperti ini bisa nggak? Apakah boleh? Boleh aja. Yang penting money manajemennya siap nggak cut loss sekitar 10% dengan reward 18%. Cuman time frame-nya lebih lama ya, nggak cepet juga dia naiknya. Itu namanya kalau cari profit lebih besar persentasenya, biasanya waktunya lebih lama dan resikonya juga biasanya lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 188 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP ya belum kemana-mana, belum menarik selama di bawah 200 ya. Mending belinya seperti yang saya bilang di 180 ini. Dan menariknya untuk BBKP ini kalau sudah berhasil kembali break 200, melewati resistennya 200, perubahan beraksi harga, ya itu ada peluang lanjut ya. Jadi selama di bawah itu lebih baik wait and see aja dulu. Rawan untuk BBKP, tapi kalau mau coba beli ya silahkan juga, nggak ada yang salah, bisa aja main-main pendek atau tunggu di 180. Itu untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNGA sudah di harga tinggi ya. Agak beresiko juga, 1100 sudah dilewati dengan target kenaikan 1180 menguji atau menutup gap dividennya ini ya. Dividennya cukup besar tuh 10%, dan sekarang Bapak Ibu yang dapat dividen average down di bawah sekarang udah bisa lumayan ya, bisa profit mungkin ya. Jadi apakah menarik untuk BNGA? Ya masih menarik, cuman harganya udah tinggi ya, kurang ideal ya. Yang waktu itu perkiraan saya dia gagal melewati 1100, memang gagal, tapi 2 hari aja habis itu tarik naik lagi ya, nggak sempat membuat swing low dan dia naik ya. Rawan kalau di harga sekarang menurut saya masih risknya lebih besar, lebih baik hindari dulu untuk BNGA. Tunggu aja dia koreksi. Sekarang itu support kuatnya 1060 itu harusnya dijaga oleh BNGA. Nanti EMA 200 nya ini mengarah ke 1060 1050. Jadi itu jadi supportnya untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 72. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS kondisi seperti ini gagal lagi lewat EMA 200-nya, tapi selama di atas 6870 itu masih oke ya untuk PNBS. Dan PNBS ini makin sempit ya. Ternyata memang gagal dan turun lagi ya. Semoga 1-2 hari ke depan bisa kembali rebound dan bisa tutup minimal 75, itu bagus untuk PNBS. Minggu depannya bisa lanjut uptrend ya. Tapi perlu hati-hati, ini bisa pola descending triangle ya. Kalau jebol 68 udah lanjut downtrend, udah jangan ditahan-tahan lagi. Support kuatnya untuk PNBS itu 68, bisa jadi masih konsolidasi juga. Tapi kalau melihat low-nya terus naik, harusnya Kamis itu rebound ya, tutupannya minimal 75.
Itu untuk PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari pokok samarnya PNLF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF ya setelah dia gagal bertahan di atas ya bisa jadi itu distribusi aja. Karena kan sekarang itu ARB-nya cuma 6%, jadi untuk distribusi besar tetap tuh lengket di ARB. Jadi kemana arahnya ini teknik rebound biasa, tetap peluangnya turun dulu. Targetnya bisa 320 sampai 300. Itu support kuatnya 300 ya. Turun dari itu PNLF. Jadi PNLF masih bisa turun. Hati-hati aja karena MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume makin meningkat saat turun. Jadi sangat berpeluang masih bisa turun untuk PNLF. Lebih baik hindari dulu nih. EMA 20 sudah mengarah ke bawah, EMA 60 sudah dijebol, EMA 200 memang jauh ya, nggak perlu dilihat. Tapi arahnya PNLF masih berpeluang ke bawah ya. Jadi hindari dulu wait and see. Kalau Bapak Ibu main-main pendek, cari pantulan-pantulan di support ya mainnya dengan cara scalping teknik masuknya ya. Tapi profitnya nggak bisa besar 1-3%, mungkin 4% tergantung market momentum saat itu. Bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar teknik masuk scalping, bagaimana cari profit cepat di saham uptrend, downtrend ataupun sideways yang melihat momentum saat hari itu, bisa ikut kelas Borneo Trader. Mungkin di bulan September nanti saya akan buka kelas. Silahkan buka aja link tree yang ada di deskripsi, itu join untuk kelas scalping. Situ pilih aja daftar, nanti ada diinfokan ya, kelasnya berbayar. Kalau tertarik nanti diajarin screening sahamnya, baca bid offer, menganalisa time frame chart lebih kecil, tahu di mana titik entry dan exitnya, bagaimana stop lossnya juga, dan juga ada grup 2 arah yang membimbing Bapak Ibu. Kalau tertarik bisa join. Nah jadi seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup juga terkoreksi 2,19% ke harga 1.560. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya PNBN masih ada akumulasi sedikit. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN apakah ini bisa bertahan? Kalau saya lihat ya 1.500 nih pertahanan terakhirnya. Kalau jebol itu ya ngekor, PNLF turun lebih dalam dan bisa jadi juga distribusi. Karena PNBN ini dari 700 sudah naik ya. Jadi udah 100%, hampir 300% naiknya. Ya wajar aja kalau turun. Jadi pertahanannya menurut saya ini masih bisa turun. 1.500 ada pantulan, peluang ada pantulan. Tapi pantulan-pantulan tipis saja ya. Paling 3%, 4% bisa koreksi lagi. Atau konsolidasi range-nya. Tapi trennya masih bisa turun untuk PNBN Kamis dan Jumat. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada Penin yang ditutup juga terkoreksi 2,28% ke harga 1.070. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Penin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin kondisi seperti ini masih bisa turun. Dia akan membuat swing low-nya kemungkinan besar ke 980 ya. Habis itu konsolidasi 980 sampai 1080 bisa di situ arah pergerakannya. Jadi untuk Penin lebih baik wait and see aja dulu, sabar aja ya, tunggu di bawah sekalian di 1000 sampai 980. Seperti itu untuk Penin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.